أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Barakallahu fikum jami'a. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang sebab nikmatnya amalan-amalan saleh menjadi sempurna. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dan bercepat-cepat beramal saleh. Karena amalan saleh menjadi sebab-sebab kita akan diberikan kemuliaan, diberikan balasan yang mulia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amalan saleh merupakan buah dari keimanan dan akidah yang sahih, akidah yang benar. Dan amalan saleh yang tertinggi adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab-sebab seseorang itu agar dia senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah, agar seorang hamba senantiasa dia dalam ketaatan kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah, maka dia berada di dalam majlis ilmu, majlis yang di dalamnya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Sebagaimana berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul bersabda, badiru bil a'mal. Dalam riwayat yang lain, badiru bil a'mali salihah fitanan ka qita'il laili muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aratin minad dunya. Bersegera kalian, bercepat-cepatlah kalian untuk beramal saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena akan datang fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Fitnah, ujian itu bisa berubah syubhat yang akan menimbulkan was-was, keraguan, kebingungan, kerancuan. Itu namanya fitnatus syubhat. Fitnatus syubhat, ujian yang berupa syubhat, kerancuan, keraguan, was-was. Maka itu datang dari syaitan, yang sebagaimana Allah beritakan demikian. Sehingga keimanan kita menjadi ragu, ibadah kita pula tidak merasa nyaman, khusyuk, karena ada fitnah syubhat ini. Kerancuan dan keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan. Dan sebagaimana Allah beritakan demikian, syaitan adalah musuh yang paling nyata. Bahkan setiap para nabi maka ada musuh. Yang dimana kita ketahui musuh itu apa? Ya dia senantiasa mengintai dan berusaha musuhnya ini ya hancur, binasa. Sebagaimana iblis laknatullah alaih memiliki musuh yang namanya, memiliki bala tentara namanya syaitan. Yang dimana mereka bersumpah untuk menggelincirkan semua Bani Adam, manusia, dari jalan Allah yang lurus.
Salah satu syubhat yang sebagaimana berita Nabi SAW, dan kenapa kita agar bersegera untuk beramal saleh, karena untuk menghadapi fitnah demi fitnah tersebut, maka syaitan datang di dalam hatimu, dalam dirimu, menanyakan sesuatu permasalahan. Dia bertanya, man khalaqaka? Siapa yang menciptakanmu? Kalau itu kita bisa menjawab, Allah. Maka muncul lagi pertanyaan itu di dalam dada dan dalam hati manusia. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Kalau kemudian kita tidak memiliki hujjah, kita tidak memiliki ilmu al-yaqin, maka akan terus berjalan. Akhirnya apa? Dibikin ragu dengan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semuanya akan terjadi. Akhirnya apa? Ya na'udzubillah min dzalik. Dia akan bisa mengalami kekufuran dan masih banyak hal yang lain. Itu keinginannya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau demikian keberadaannya, maka kalian berhenti. Dan kemudian kul katakan, amantu billah wa rasulih. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tanamkan dan yakinkan dalam dirimu, ucapkan bahwa aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah ini adalah tunggal, Allah ini Maha Esa dalam semuanya, dan Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah enggak sama dengan seluruh makhluknya. Ini fitnah, syubhat, keraguan, bisikan-bisikan yang datang dari musuh manusia, musuh Bani Adam. Itulah dari kalangan syaitan, dari bangsa jin. Demikian pula dari kalangan manusia juga banyak pemikiran-pemikiran yang jauh dari pemikiran yang benar, yang mereka berusaha membuat kerancuan tentang agama ini, menafsirkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan apa yang dia maukan, membuat ragu. Akhirnya beragama membuat gampang, ragu, was-was. Banyak subhat-subhat yang datang dari syaitan di kalangan manusia. Dan Allah beritakan demikian, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, telah kami jadikan musuh-musuh dari, yakni musuh setiap para nabi, yaitu dari syaitan, baik itu dari kalangan manusia dan jin, yang sebagian satu yang membisikkan perkataan yang indah, tetapi hakikatnya apa? Menipu dayakan. Berapa banyak manusia-manusia yang mereka menjadikan dalil-dalil agama ternyata untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadi, kelompok dan semisalnya. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya agama ini carut marut, agama ini rancu, agama ini akhirnya pecah belah. Dan kemudian beragama karena hawa nafsu. Banyak sekali. Nah, maka ini harus hati-hati. Maka oleh sebab itu ya kita belajar kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula fitnatus syubhat, fitnatus syahwat, hawa nafsu. Maka juga demikian terjadi. Dan ini senantiasa terus menerus, kata Nabi mengatakan apa? Bagaikan potongan-potongan malam. Sampai Rasul mengatakan ada kalanya nanti suatu saat ada seseorang yang waktu paginya dia beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Sebaliknya dikala dia sore beriman, paginya menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'arati minad dunya, karena dia tukar agama dia dengan kepentingan dunia. Nih, yang tadinya dia orang-orang yang istiqomah, yang tadinya adalah orang-orang idealis dengan agamanya, yang memegang prinsip-prinsip agamanya, karena dunia semuanya goyang, semuanya goncang. Walhasil wa iya billah nasallallahu salam wal afiyah, akhirnya dia menjadi murtad. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan pelan-pelan dia keluar dari keyakinan agama yang benar ini. Maka dia
orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan apa? Harga yang murah, itulah kepentingan dunia. Ini maksudnya, dan begitu pentingnya bahwa seseorang ini bagaimana dia sibukkan dirinya untuk senantiasa di dalam majelis ilmu. Karena memang ilmu senantiasa memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kekurangan kita, mengingatkan dikala kita mungkin futur, kita jenuh, kemudian kita malas, dan masih banyak hal yang lain. Semoga Allah Taala memberikan taufik, hidayah, istiqamah kepada kita di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih sebagaimana pemahaman para sahabat, pemahaman para salafun salih.